Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deda Hasmita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir metodologi penelitian saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan judul efektivitas model pembelajaran project based learning terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran pemrograman dasar. Latar belakang saya memilih judul tersebut karena Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media pembelajaran, menawarkan alternatif menarik dibandingkan metode penelitian tradisional, meskipun tantangan dalam penerapannya masih ada, terutama pada era digital. Project Based Learning bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menarik dan memanfaatkan kreativitas siswa, memungkinkan mereka untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam penelitian oleh Mamadou tahun 2022 bahwa lingkungan pendidikan yang berkualitas dan efektif ketika siswa belajar dengan bekerja sama secara trik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Project Based Learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan kolaboratif mereka. Meskipun beberapa siswa mungkin merasa terbebani dengan proyek yang kompleks, oleh karena itu penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut keefektifan project based learning dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa di kelas. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimana efektivitas model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa di kelas. Kemudian, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keaktifan dan keterlibatan antara siswa yang diajar pada model project based learning dan siswa yang diajar dengan metode tradisional atau konvensional. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk membuktikan efektivitas model pembelajaran PJBL dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa di kelas. Kemudian untuk mengetahui perbedaan dalam keaktifan dan keterlibatan antara siswa yang diajar pada model PJBL dan siswa yang diajar dengan metode tradisional. Manfaat dari penelitian saya yaitu penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana PJBL dapat diadaptasi untuk lebih relevan di era digital, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di berbagai institusi pendidikan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi guru, khususnya dalam pendidikan khusus, dengan memberikan panduan tentang cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan patokan dan referensi untuk penelitian yang akan dikembangkan di masa depan. Batasan masalah dalam penelitian saya yaitu tujuan penelitian ini hanya mencakup pengukuran keefektivitasan model PJBL dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa di kelas. Penelitian ini tidak membahas secara rinci mengenai proses yang mendasari efektivitas model PJBL itu sendiri. Fokus penelitian ini terbatas pada hasil yang dapat diukur seperti peningkatan motivasi dan keaktifan siswa tanpa menyelidiki lebih dalam mekanisme atau faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan model ini. Berikut adalah tabel penelitian sebelumnya. Nah, landasan teori yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri dibagi menjadi seperti di gambar yaitu ceramah, praktek, small group discussion, role play, case study, discovery, self-directed learning, project-based learning, cooperative learning, collaborative learning, conceptual instruction, dan problem-based learning, dan di mana masing-masing model pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing. Nah, setiap siswa pasti memiliki gaya belajar berbeda-beda seperti visual, auditory, dan kinestetik yang menyesuaikan dengan model pembelajaran yang akan diterapkan pada pembelajaran. Nah, strategi tersebut mencakup metode dan prosedur atau hasil belajar optimal. Model pembelajaran dirancang berdasarkan teori pengetahuan seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme yang masing-masing menawarkan pendekatan unik. Misalnya model berbasis konstruktivisme cocok untuk siswa kinestetik, sedangkan model real dan praktis lebih sesuai untuk siswa yang memerlukan pengulangan.
Landasan teori yang kedua ada project based learning itu sendiri, di mana project based learning atau PBL adalah metode inovatif yang melibatkan pengerjaan proyek untuk mendukung proses belajar dengan fokus pada pembelajaran konseptual dan penyelesaian tugas kompleks. PJBL dimulai dengan pertanyaan penuntun yang mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek. Karakteristik PJBL sendiri meliputi penyelesaian tugas secara mandiri dengan bimbingan guru, tanggung jawab penuh siswa terhadap proyek, kolaborasi dengan teman sebaya dan masyarakat, serta situasi kelas yang toleran. Tahapan PJBL sendiri seperti digambar ada pengenalan masalah, mendesain perancangan proyek, penyusunan jadwal proyek, pelaksanaan dan monitoring proyek, menguji hasil dan evaluasi. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif, sedangkan metode kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola serta hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Seperti gambar di PPT, itu merupakan tahapan dari penelitian kuantitatif berbasis eksperimen yang saya lakukan. Yang pertama, ada konsolidasi kelas atau PEMDAS pada sebuah SMK yang akan diteliti. Kemudian kita menganalisis dataset pada P1 dan P2, di mana Pospol 1 itu perlakuan kelas PEMDAS dengan menggunakan PJBL, sedangkan kelas 2 yaitu perlakuan kelas PEMDAS tanpa PJBL atau menggunakan kelas tradisional atau konvensional. Nah, di mana nanti akan menghasilkan interview eksperimen siklus 1 dan siklus 2, di mana hasil dari data yang kita peroleh dari eksperimen tersebut kita analisis yang kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang dihasilkan. Nah, sumber data dari penelitian saya yaitu rancangan sumber data menggunakan dua kelompok eksperimen, yaitu yang dibagi menjadi dua kelas, yang di setiap kelas berisi 30 siswa, sehingga terdapat 90 subjek eksperimen yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Dua kelas eksperimen yang digunakan merupakan kelas yang mengambil mata pelajaran pemrograman dasar. Terdapat dua jenis perlakuan yang berbeda, yaitu yang pertama kelas pemrograman dasar dengan menggunakan PJBL dan satu kelas menggunakan pembelajaran tradisional atau konvensional. Pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa metode kuantitatif untuk pengumpulan data. Pertama, kuesioner, pretest, dan post-test. Diberikan kepada siswa untuk mengukur pengetahuan awal dan peningkatan pemahaman tentang pemrograman dasar, menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis serta statistik. Kemudian, observasi juga dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencatat interaksi antar siswa dan guru dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran project based learning maupun pembelajaran tradisional. Analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan standar deviasi dari hasil pretest dan post-test yang biasa disebut UJT, yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara dua kelompok hasil post-test dan pretest, yaitu kelompok yang menggunakan project based learning dan kelompok yang menggunakan pembelajaran tradisional. Kemudian pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran jelas tentang dampak penggunaan project based learning dibandingkan metode tradisional dalam pembelajaran pemrograman dasar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.